bagaimana nanti kalau Bayu Samudro tetap tinggal di Katemunggungan? Haruskah aku merelakan Bayu Samudra jatuh ke dalam pelukan Ayu Sekarsari? Tidak. Pripat Sewu. Hamba Nyi Ratu. Kamu yang harus kembali ke Katemunggungan. Karena keberadaanmu yang tak terlacak. Karena itulah gelap pedut Gowang kamu harus manfaatkan dengan baik. Apa yang harus hamba lakukan, Nyi Ratu? Jadilah penunjuk jalanku. Karena aku akan datang ke Katemunggungan seorang diri dan menyamar sebagai Ayu Sekarsari. Ayu Sekarsari seperti yang disarankan oleh Romo Ki Bajulboga. Titah Nyi Ratu akan hamba laksanakan. Pripat Sewu. Hamba Nyi Ratu. Pergilah, laporkan setiap perkembangan agar aku bisa datang sebagai Ayu Sekarsari di saat yang tepat. Baik Nyi Ratu, hamba berangkat. Dikisahkan, Ratu Brangah menatap Dewi Ayu Sekarsari dari balik kelopak sewo. Hatinya bergemuruh melihat Dewi Ayu Sekarsari memeluk Bayu Samudro dengan penuh cinta. Api cemburu berkobar dalam dadanya. Dengan tekad bulat, ia memerintahkan Kelipak Sewo menjadi penunjuk jalan menuju Katemunggungan, tempat di mana ia berencana menyamar sebagai Dewi Ayu Sekarsari. Ratu Brangah merancang strategi matang untuk membawa Bayu Samudro menuju Selo Lumutan. Tak hanya itu, ia mengutus para pengikutnya untuk mempelajari tingkah laku Nyi Bira agar Ratu Buaya luluh dan mempercayai mereka sepenuhnya. Di sisi lain, Laut Jawa bergolak oleh perang yang kembali berkobar. Sosok Tugu Wasesa palsu muncul dan menyerang, memaksa Patih setempat melapor kepada Ratu Laut Jawa. Kekacauan melanda, tetapi Ratu Kidul dengan tenang berjanji akan mengatasi ancaman tersebut. Ketika Tugu Wasesa palsu berhasil menerobos istana dan menyerang para penjaga, Nyai Roro Kidul turun tangan dengan kekuatan luar biasa, mematahkan serangan tanpa kesulitan. Tugu Wasesa palsu pun melarikan diri dengan panik, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Tidak lakukan Yunda. Perlakukan saja Tugu Wasesa atau Bolo Ijo Palsu itu sebagaimana seorang ratu menghadapi musuh. Berperan seperti yang dilakukan sekarang Yunda. Iya, dan biarkan Bolo Ijo itu masuk seperti yang mereka inginkan. Masuk setinggil? Apa ini tidak berbahaya Yunda? Dinda, kita harus cari tahu siapa sebenarnya dia dan siapa dalangnya. Baik Yunda, kalau memang ini yang harus Dinda lakukan, apa boleh buat? Karang Prakoso, Sedikudau. giring Tugu Wasesa atau Buto Ijo ke sini. Tapi tahan agar para prajuritnya tidak ikut masuk. Sedikudau. Kita tetap di sini Yunda. Dinda, biarkan saja. Bukankah Tugu Wasesa ingin menemuimu? Lalu bagaimana dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok yang sedang keliling Pulau Jawa? Tidak perlukah mereka dipanggil Yunda? Tidak perlu. Melaksanakan tugas ke Segoro Lor untuk mengetahui apa yang diinginkan Kawulo Alit lebih penting daripada mengatasi kasus Tugu Wasesa. Biarkan saja. Bagaimana dengan saya, Nyi Ratu? Diam dan tunggu perintahku. Kesinggahan Dawu. Sudah menjalankan siasatnya. Mereka berkomplot, Kang.
mahkota Nyi Ratu Kidul. Tugu Wasesa atau Bolo Ijo harus digiring masuk ke Setingkiau. Tapi Kang, bagaimana dengan prajuritnya? Kita lah yang harus menghadapinya. Ayo, ayo. Tunggu! Maaf Nyi Ratu, saya tidak mampu melawan mereka. Buto Ijo, mana Tugu Wasesa? Akhirnya kita ketemu lagi Nyi Ratu. Tugu Wasesa? Ya, aku Tugu Wasesa. Tugu Wasesa. Serahkan mahkota Nyi Ratu padaku. Tunggu! Aku akan buktikan kalau kamu adalah Tugu Wasesa palsu. Badar Wondo! Bandar Wondo! Mayat hidup, kamu pasti dari Setro Gondomaya. Terima kasih Yunda. Sekarang baru jelas, mayat hidup itu adalah anak buah Ratu Gendeng Permoni. Kalau begitu di mana Tugu Wasesa yang sebenarnya Yunda? Pasti ada di Setro Gondomayit. Sebab Ratu Gendeng Permoni hanya bisa membuat tiruan Tugu Wasesa kalau Tugu Wasesanya ada di sana. Lalu bagaimana Dinda bisa membebaskan Tugu Wasesa dari cengkeraman Ratu Gendeng Permoni, Yunda? Kita akan cari jalan keluarnya yang terbaik. Baik, Yunda. Tapi tentu hal ini akan diketahui oleh Ratu Gendeng Permoni. Bagaimana nanti? Semua sudah terjadi. Lihat saja nanti. Ini mengenai perkembangan berbahaya antara Raden Bayu Samudra dengan Ayu Sekarsari. Apa yang telah terjadi? Mereka sudah saling jatuh cinta? Betul, Cindumanik. Perlihatkan, sesuai dengan mandat yang aku terima dari Kanjeng Ratu. Perlihatkan apa yang ingin kamu perlihatkan kepadaku, Kaca Benggolo. Baik, Cindumanik. Aku sayang sekali sama Kanda. Saya juga sayang sama Dinda. Kau akan menjagaku? Iya Dinda, saya akan selalu menjaga Dinda. Apapun yang terjadi, saya akan selalu melindungi Dinda. Tenang saja. Kanda. Sementara itu, di Kerajaan Laut Kidul, Koco Benggolo melapor kepada Ratu Kidul mengenai perkembangan di Kakutemenggungan. Ia mengungkapkan bahwa Bayu Samudro semakin dekat dengan Dewi Ayu Sekarsari. Hubungan mereka kian mesra, dan sang Dewi bahkan berencana memperkenalkan Bayu Samudro kepada orang tuanya. Ia berharap Bayu menjadi Tumenggung Cokro Nanggolo yang baru. Namun, situasi di Kerajaan Laut Kidul terguncang, karena Dewi Ayu Sekarsari kesulitan menghubungi Ratu Kidul, yang seolah hilang tanpa jejak. Jadi, Dinda jamin, Kanda akan menjadi Tumenggung Cokro Nanggolo yang baru. Dinda, Kanda tidak pernah memimpikan menjadi Tumenggung. Kanda... Kamu Tumenggung, Bayu Samudra. Kamu Tumenggungku. Dan Kanda tidak akan bisa lari dari pelukan Dinda. Mari Kanda, mari kita segera pastikan hari pernikahan kita. Itulah yang telah terjadi, Cindumanik. Iya, aku bisa merasakan kecemasan yang kamu rasakan, Koco Benggolo. Saya cemas, karena kutub Nyiwingit semakin mendekat ke arah kenyataan, Cindumanik. Tapi kita bisa berbuat apa? Saya tak mungkin menyusul Kanjeng Ratu ke Segorolor. Tak mungkin kutinggalkan Laut Kidul yang sementara ini menjadi tanggung jawabku untuk menyampaikan perkembangan yang telah terjadi di Katemenggungan tersebut. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau saja Aji Surobatin itu bisa menembus kedalaman Laut Jawa, maka akan bisa kuketuk pintu hati Kanjeng Ratu. Kuingatkan agar Kanjeng Ratu bisa membagi perhatiannya kepada kutukan Raden Bayu Samudra. Tapi tidak mungkin saya menyusul ke seberang Selong. bisa kena semprot kalau kamu sampai menyusul dan menembus Gorolor. Tidak, Koco Benggolo, tidak. Menyalahi
Nyi Wingit itu tidak terjadi, Koco Bunggolo. Cara yang bagaimana, Cindo Manik? Iya, aku harus mencari caranya. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Iya, Nyi. Tapi Nyai mau kemana? Lihat itu. Hah? Mereka para pedagang, sebagai pemasok kebutuhan sehari-hari Ketemunggungan. Untung kebiasaan ini tidak dirubah. Aku akan masuk ke Ketemunggungan bersama para pedagang itu. Tapi kan Nyai tidak membawa apa-apa. Ah, itu bisa diatur. Oh. Hati-hati, Nyi. Iya. Boleh aku masuk bersama kalian? Boleh saja. Teman kerja ya? Boleh kan? Boleh. Tapi, aduh. Iya. Kalian boleh masuk. Tapi, tahu kan? Tahu, Raden. Bagus. Budaya Sogok inilah yang membuat aku bisa masuk tanpa pengawasan. Mana? Hah? Di Kakutemenggungan, kereta indah berhenti di pelataran. Nyi Wingit keluar dan memeriksa keadaan Bayu Samudro, khawatir ada yang tidak beres. Namun, yang ditemuinya sungguh di luar dugaan, Bayu Samudro ternyata sehat dan tengah berlatih bersama Yudo Turunggo, disaksikan oleh mata belong. Kemudian, mereka bertemu Ratu Gendeng Permoni, yang memperingatkan bahwa kutukan Nyi Wingit sedang berjalan. Kutukan itu hanya bisa berhenti jika Seto Satrio menyerang Kakutemenggungan. Namun, Ratu Gendeng Permoni memperingatkan agar Seto bersabar, sebab tindakan tergesa-gesa dapat membawa malapetaka di masa depan. Ayo cepat. Ayo. Ayo terus jalan. Ayo. Cepat. Itu pasti tempatnya. Hiya. 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 Hiya.
Bayu Samudra tidak sakit. Iya, iya, iya. Iya. Hore, hore, hore. Woi, ada penyusul mana? Di mana? Ya, di mana? Siapa? Di mana? Oh, balik ke sana. Bukan, Tidak di sana. Aduh, aku tidak mau tertangkap. Tapi aku harus kemana? ke sana. Iya, ke sana. Ayo, ayo, ayo. Nyi Ratu Gendeng Permoni. Tolong saya, Nyi Ratu. Tolong saya, Nyi Ratu. Siapa kamu? Aku, si Mata Belum. Ayo, ikut aku. Mana dia ya? Tadi di sini. Kemana perginya ya? Mana sana? Lari. Kamu jangan bohong ya. Tidak bohong. Kamu menipu ya? Aku tidak mau dibawa ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Kenapa kamu ke sana? Karena cucu saya, Nyi Ratu. Cucu saya bernafsu sekali ingin merebut kata Menggungan. Karena mendengar Bayu Samudra sedang sakit parah. Terluka parah, Nyi Ratu. Lalu kamu ke sana untuk menyelidiki kebenaran berita itu? Iya, Nyi Ratu. Tetapi bahwa kenyataan yang kamu lihat, bahwa Bayu Samudra sudah sembuh, itu memang benar. Lalu apa salah saya, Nyi Ratu? Kenapa saya dibawa ke sini? Di hadapan Nyi Ratu sebagai seorang pesakitan. Kesalahanmu karena kamu ke Katu Menggungan. Apa yang kamu lakukan bisa merusak kutuk yang sedang berjalan. Sebab sekarang ini Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari sudah pada tahap merencanakan hari pernikahan mereka. Maka dari itu, Wingit, tahan dulu keinginan cucumu untuk memerangi Katu Menggungan. Baru setelah kutuk berjalan, lakukan apa yang akan kamu lakukan. Jangan salahkan si Mata Belok. Karena tujuan utamanya adalah untuk kepentinganmu juga. Agar kutuk keduamu berjalan lancar tanpa halangan. Katakan pada cucumu agar jangan menyerang Katu Menggungan. Baiknya, Ratu. Tapi bagaimana dengan kereta yang masih tertinggal di halaman Kata Menggungan, Ratu? Jangan khawatir. Keretamu sudah mendahului kau sampai Gisikan. Ya, Nyi Ratu. Sekarang pulanglah. Biar Mata Belok mengantarmu sampai gerbang Gisikan. Iya, Nyi Ratu. Kenapa mereka belum juga pulang? Apa yang terjadi dengan mereka? Raden, Bu, kenapa mereka belum pulang-pulang? mereka pasti akan kembali. Penyamaran mereka pasti berhasil. Ibu yakin? Tentu saja, sebab Nyi Geringsing telah benar-benar berhasil merubah penampilan Rawaka dan Rawakira menjadi juragan beras dan pembantunya itu. Bagaimana? Mirip kan? Benar. Rawaka Rawakira. Iya, Nyi. Ingat, samaran yang kuberikan pada kalian tidak bisa bertahan lama. Jika keinginan kalian sudah tercapai, kalian harus segera pergi dari Ketemenggungan. Baik, Nyi. Cepat berangkat dan gunakan waktu sebaik-baiknya. Ingat, jangan tergoda untuk adu kekuatan, karena itu akan merusak samaran kalian. Ketegangan meningkat ketika penyusup misterius masuk ke Kaku Temenggungan dengan menyamar, mencari Bayu Samudro. Namun, Dewi Ambarwati dan Yudo Turunggo berdiri gagah menghadapi mereka. Sayangnya, musuh yang terluka justru bertambah banyak, membuat keduanya kewalahan. Bayu Samudro akhirnya turun tangan, mengeluarkan jurus pamungkas yang memukul mundur para penyusup. Mereka lari terbirit-birit ke tempat Nyi Geringsing, menyusun rencana baru untuk balas Kalau Upaka dendam. dan Upakira salah langkah, biarkan saya dan Adi Rawaka yang akan menghajarnya. Betul, Raden. Tidak, bukan itu yang aku harapkan dari kalian. Yang aku tuntut dari kalian adalah kedisiplinan. Sebab, tanpa kedisiplinan dan kepatuhan, maka rencanaku akan gagal dan tidak akan sampai tujuan. Kami mengerti. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo. Siapa mereka? Ayo. Kita lihat dulu apa yang mereka lakukan. Entahlah, kita belum tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi, menurut kabar orang, mereka bisa berubah-ubah menjadi Nyi Wingit. Hah? Mirip Nyi Wingit? Itulah yang akan kita selidiki siapa mereka sebenarnya. Benar. Cepat. Ayo. Tuan, ini orangnya. Hei, Pandega Jaga melapor kepada bawahan.
Kalian menyuruh seorang perempuan mirip Nyi Wingit ke sini. Tidak, Raden. Kami kesini hanya berdua. Iya, Raden. Dengan siapapun juga, Raden. Jangan bohong kamu. Tangkap mereka. Tunggu. Tahan. Tapak musuh hitam keselamatan. Siapa para kembar itu? Kalian mengenalnya? Iya, Raden. Mereka pendekar dari Rawpeni. Jangan lukai mereka lagi, Raden. Sebab mereka akan berkembang berlipat ganda lagi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Serang tanpa senjata, biar kami yang meringkus mereka. Baik. Iya. Tenang. Diam di tempat. Ini Boy Samudra yang kita cari. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa meringkus atau membunuhnya, ini akan jadi hadiah besar untuk Raden Sombo dan ibunya yang menyuruh kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Kang? Raden kenal mereka? Tidak. Tapi biarkan aku mengurus mereka. Serang! Kalian pasti melanggar janji. Kalian pasti pamer kekuatan. Mereka kabur, Raden. Kami tidak mungkin mengejarnya, Raden. Mudah-mudahan mereka tidak kembali lagi. Tetapi, siapa mereka? Pendekar bayaran dari Rawpeni. Kenapa kesini? Untuk siapa mereka bekerja? Dan kenapa mereka membawa wanita mirip Niwingin? Saya tidak mengerti. Tapi tugas kita untuk mencari jawabannya. Iya. Ayo jawab. Maafkan kami, Nyi. Kami salah, Nyi. Kami telah melanggar janji. Enak saja minta maaf. Lihat itu. Mereka itu luka-luka. Mereka mengalami apa yang kalian alami di sana. Apa kalian tidak kasihan pada mereka? Maafkan kami. Iya, Nyi. Kalian harus ikut aku menghadap Raden Sombo dan saudara tua kalian Rawaka dan Rawakita. Jangan, Nyi. Ampun. Ikut aku. Jangan, Nyi.